KPU Kotim mulai melakukan pendistribusian logistik pemilu 2024 dimulai sejak 10 hingga 13 Februari 2024. Pada tanggal tersebut, KPU Kotim diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan yaitu hujan dan banjir. Oleh karenanya, KPU Kotim diingatkan agar mempersiapkan beberapa rencana untuk menghadapi hal-hal yang tidak terduga saat mendistribusikan logistik tersebut. Perakirawan BMKG, Haji Hasan Sampit Nadine Ayasa, memperkirakan sejumlah wilayah Kotim diguyur hujan dengan intensitas ringan pada 11 hingga 14 Februari. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng Ahmad Supriyandi. Silakan rekan Ahmad. Baik, terima kasih rekan Mei di studio dan juga selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Betul, Mei, pada 10 hingga 13 Februari nanti KPU Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendistribusikan logistik ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, mana pada tanggal 10 akan diprioritaskan TPS Rejau. Yang dimaksud dengan TPS Rejau ini adalah akses yang sulit sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun ternyata dalam pendistribusian mengalami kendala sehingga perjalanan menjadi lebih lambat dan TPS, maksud saya logistik itu sampai ke TPS tidak sesuai dengan yang dijadwalkan sehingga perlu diprioritaskan atau didahulukan untuk didistribusikan logistik. Sementara itu terkait dengan perkiraan cuaca, BMKG Haji Hajan Sampit melalui perakirawan cuacanya Nadine Ayasa itu mengatakan bahwa mulai dari tanggal 10 hingga tanggal 14 itu Sampit akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Selain itu, Kepala BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Tajam juga mengatakan bahwa potensi banjir dan juga bencana lainnya itu juga bisa mempengaruhi pendistribusian logistik pemilu 2024. Oleh karena itu, KPU Kotim diminta untuk menyiapkan langkah ataupun rencana agar pendistribusian logistik bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, Ketua KPU Kotim Muhammad Rifki menjelaskan bahwa pihaknya sudah sudah berkoordinasi baik dengan pemerintah kabupaten maupun dengan pihak aparat TNI Polri akan mengambil langkah-langkah yang harus diambil karena sebelumnya juga sudah beberapa kali berkoordinasi dan kemarin juga sudah melaksanakan rapat koordinasi untuk mendengar ataupun menyerap aspirasi dari pihak PPS dan juga PPK terkait dengan kondisi di lapangan di Kecamatan Kotim. Selain itu, selain hujan dan banjir, KPU Kotim juga menerima tantangan yaitu jalan yang diportal oleh pihak perusahaan besar swasta yang mana di Kotim saat ini sedang marak terjadi penjarahan sawit. Jadi pihak perusahaan memportal ataupun menutup jalan untuk meminimalisir potensi terjadi penjarahan. Oleh karena itu pihak KPU Kotim akan meminta bantuan dari pihak pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bisa mengkoordinasikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut agar bisa membuka jalan pada saat pendistribusian logistik nanti. Menurut Ketua KPU Kotim Muhammad Rifki yakin bahwa dengan segala rencana yang sudah disiapkan dan juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, pendistribusian logistik akan berjalan lancar dan selain itu armada yang akan mengangkut logistik nanti juga sudah sesuai standar yaitu dengan memiliki penutup dan juga lebar yang cukup untuk mengangkut logistik pemilu 2024. Mayoritas jalur yang akan digunakan KPU Kotim untuk mendistribusikan logistik
pemilu 2024 adalah jalur darat, namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kecamatan ataupun TPS yang kebanjiran saat diguyur hujan mulai dari intensitas ringan hingga sedang. Namun KPU Kotim juga menyiapkan langkah yang harus diambil ketika hal tersebut terjadi. Jika memang tidak bisa untuk dijangkau, maka TPS akan dipindahkan ke lokasi yang lebih mudah untuk dijangkau ataupun didistribusikan logistik pemilu 2024. Nah, mungkin itu saja Mei yang bisa saya laporkan. Saya kembalikan ke Mei dan rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Supriyandi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Kotim. Berikut tayangan ya untuk Anda. Dari tanggal berapa tuh Bang? Jadi kita sudah membuat skema untuk distribusi logistik. Jadi distribusi logistik itu rencananya dimulai pada tanggal 10 Februari 2024. Rencananya kita akan mulai pukul 9 pagi itu sudah mulai. Sebelum itu ada rencana apel oleh pihak keamanan TNI Polri mulai pukul 7, kemudian dilanjutkan dengan proses di pelepasan untuk logistik itu jam 9 pagi tanggal 10. Bang, itu di tanggal 10 itu di kecamatan mana aja Bang? Jadi untuk tanggal 10 itu kita mengutamakan kecamatan yang terjauh, kemudian juga tersulit. Jadi rencananya untuk tanggal 10 itu di Dapil 5 ya. Di Dapil 5 meliputi kecamatan, terutama kecamatan Antang-Kalang, Telaga Antang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu, itu kita rencanakan pada tanggal 10. Namun memang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.